Dan ketika aku ngomong penerimaan, aku tidak ngomong tentang penerimaan yang ada di luar sana, enggak. Sama sekali enggak, namanya juga inner work gitu kan ya. Layer seperti ini yang biasa jarang dibahas ketika ngomongin tentang penerimaan, ketika ngomongin tentang acceptance. Oh, dari Hana. BTW aku udah lihat video Kania yang stop melepas emosi. Itu ada part Kania cerita lagi habis gloomy karena sempat ada konflik ya sama partnernya. Terus pas lagi saling ngobrol sama mamaku, beliau ngomong ke aku kalau apapun yang terjadi, gimana pun mama dan bapakku sebagai ortu, ya diterima aja. Persis kayak yang Kania bilang. Pas banget. Emang ya apapun itu pokoknya mah diterima dulu. Menerima adalah sebuah kunci. Hahaha. That's right. That's right. Dan ini kalau kita ngomongin ini, aku suka nih hal-hal yang kayak gini yang kaitannya ini kan sebenarnya penerimaan kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya kan kaitannya sama inner work ya. Dan inner work itu sebenarnya bagian yang nggak terpisahkan dari manifesting kayak gitu. Dari sononya mekanismenya kayak gitu. Apalagi kalau misalnya masuknya ke arah manifestasi secara sadar. Penerimaan itu jadi makanan utama benernya. Dan ketika aku ngomong penerimaan, aku tidak ngomong tentang penerimaan yang ada di luar sana. Enggak. Sama sekali enggak. Namanya juga inner work gitu kan ya. Walaupun pada akhirnya nggak ada inner, nggak ada outer gitu ya. Nggak ada itu ilusi aja sebenarnya inner dan outer itu. Cuman karena ini biar lebih gampang dicerna ya. Ketika kita mengalami kejadian apapun di realitas fisik, itu kan kita ngelihatnya kayak itu tuh kejadian di luar gua gitu kan ya. Di 3D reality di luar gua. Namun, kalau kamu perhatikan, impact-nya itu kan di dalam kita kan, secara perasaan, secara pikiran, dan kawan-kawannya. Impact-nya itu impact di dalam. Sehubungan juga dengan law of attraction. Law of attraction itu cuma mirror principle, prinsip cermin. Aku juga sering bilang, dari dulu aku sering bilang banget, kalau misalnya kita lihat di cermin, bayangan di cermin itu nggak senyum, itu kan berarti kita sebagai yang ngaca juga nggak senyum, bukan? Gitu. Kalau kita mau bayangan di cermin itu tersenyum, yang harus kita lakukan apa? Kita juga harus tersenyum, bukan? Supaya bayangan di cermin itu tersenyum gitu. Karena ini bukan film horor kan, yang lu diem aja bayangan di cermin tersenyum gitu, nggak kayak gitu. 3D reality ya secermin-cerminnya isi daleman kita, isi inner world kita, isi batin kita, apalagi biasa istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya nuansanya di dalam lagi frustasi, lagi cemas, lagi bingung, lagi apapun itu, ya yang terproyeksi keluar ya hal-hal yang menggambarkan frustasi, yang menggambarkan cemas, yang menggambarkan bingung. Karena apa? Karena dalemannya kita kagak kita olah dulu begitu, kita kagak ngeproses di dalamnya kita kayak gimana dulu. Nah, itu dia yang aku bilang, ini sama sekali bukan tentang apa yang terjadi di luar sana. Ini sama sekali bukan tentang apa yang dilakukan atau tidak dilakukan, kalau contohnya si Hana ini, apa yang dilakukan atau tidak dilakukan sama orang tua kamu, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke daleman kamu ketika kamu lagi berkonflik nih sama orang tua kamu, sama papa mama kamu. Terus habis itu berantemnya embuh lah, terserah soal apapun, nggak penting sebenarnya soal apapun. Tapi kan itu kan jadi trigger kan di kamu kan, jadi pemicu kan. Hal apapun bisa jadi pemicu di dalam kehidupan kita. Ketika hal itu jadi pemicu, itu kan menimbulkan suatu reaksi di dalam diri kita kan. Reaksi berupa emotional charges tertentu, kita merasakan satu emosi tertentu, atau pikiran juga muncul kan tentang hal tersebut kayak gitu. Entah pikiran keluar atau pikiran tentang diri kita, doesn't really matter sebenarnya. Yang jelas ada suatu reaksi kan di dalam diri kita. Nah, yang diterima itu berbagai hal yang sedang terjadi di dalam diri kita. Sama sekali bukan tentang ini si mama ngomong ini si papa ngomong ini. Enggak kayak gitu. Yang diterima bukan omongannya mereka sebenarnya, tapi reaksi kita terhadap hal tersebut. Internal reality kita selalu kayak gitu. Jadi layer seperti ini yang biasa jarang dibahas ketika ngomongin tentang penerimaan, ketika ngomongin tentang acceptance. Bukan tentang apa yang ada di luar, tapi benar-benar apa yang ada di dalam, apa yang terjadi di dalam gitu. Nggak ngefek kok lu, langsung nyelepet emak bapak lu balik gitu ya. Nggak ngefek, nggak akan terjadi perubahan apapun. Yang ada cuma ngulang pola aja gitu. Dan ini pelajaran buat kita semua gitu ya. Kalau yang masih sangat senggol bacok gitu ya, sangat senggol bacok terhadap hal apapun, coba deh lain kali ketika naik tuh emosi atau ada pikiran tertentu yang tidak memberdayakan tentang satu hal, itu coba itu diterima dulu, atau dengan kata lain itu diakui dulu. Kan aku selalu bilang kan, yang pertama ngaku, nerima, sadar, ya
Aku bolak-balik aja itu labelnya gitu ya. Sadar, nerima, ngaku, mengalami. Keseluruhan apapun itu yang jadi pikiran, apapun itu yang jadi emosi, gitu. Benar-benar mengalami aja gitu. Lama-lama kalau kamu terbiasa notice gitu ya, terbiasa noticing dulu, oh ketika emak bapak gua ngomong kayak gini, gua ngerasa nggak enak nih di dada gua, atau gua ngerasa nggak enak di leher gua. Itu aja sebenarnya yang perlu kamu notice gitu. Nanti lama-lama terbiasa untuk hal-hal lain, dan itu dengan sendirinya udah ngasih jeda antara kamu dan pikiran kamu, kamu dan emosi kamu. Sehingga kamu punya pengalaman bahwa kamu bukan pikiran kamu bukan emosi kamu. Itu sesuatu yang bukan kamu, karena kamu bisa mengamatinya. Kalau kamu nggak bisa amati gitu kan, ya, yang terjadi biasanya adalah ketika kita benar-benar dive in, ketika kita benar-benar entangled, ketika kita benar-benar terbelit, ketika kita benar-benar terhanyut dengan pikiran dan emosi, itu adalah karena kita ngerasa bahwa kita itu pikiran, kita itu emosi gitu. Dan itu nggak ada gunanya, kayak begitu nggak ada gunanya. Tidak bisa memberikan satu perubahan di external reality juga, karena kita percaya dengan old story kita seperti apa. Gitu sebenarnya mekanismenya tuh. Jadi ketika kita kayak membiasakan noticing aja, oh kalau emak gua ngomong hal ini, di dalam gua ternyata ada geremet-geremet something. Kalau ngomong hal ini, geremet-geremetnya lebih kuat gitu. Dulu aku anaknya labeling banget gitu, labeling. Oh ini perasaan frustasi, ini perasaan apa, ini perasaan apa. Lama-lama setelah aku perhatikan, ini nggak enak aja pokoknya. Nggak enaknya itu paling lokasinya berbeda. Entah itu nggak enak di dada, nggak enak di leher, nggak enak di apa, kayak gitu. Tapi sensasinya at the end itu masuk ke kategori nggak enak. Jadi aku akhirnya noticingnya cuman, oh ini nggak enak nih di sebelah kanan gitu, dada kanan gitu. Kadang-kadang aku sambil sambil noticing sambil kayak gini, oh di sebelah sini nggak enak, sebelah sini nggak enak, kayak gitu. Yang itu yang aku lakukan. Itu yang aku lakukan untuk sadar bahwa pada saat itu gua ini bukan pikiran gua bukan emosi gua, sehingga aku nantinya ketika aku memutuskan untuk ngambil action, aku bisa ngambil action bukan dari berbagai pendaman emosi, bukan dari berbagai old story, bukan dari berbagai belief yang tidak memberdayakan, yang aku tidak ingin hidup aku moving ke arah sana. Begitu. Jadi latihannya itu di situ, memperhatikan apapun itu yang lagi arising, yang lagi naik ketika kita ke-trigger akan hal apapun di dalam hidup ini.